Oke, halo guys, kembali lagi channel saya Smart Electronic. Buat yang baru gabung, selamat datang. Jadi kali ini saya mau eksperimen buat servis baterai cordless tapi tanpa melepas baterainya dari BMS. Oke, langsung saja. Ini saya ada baterai bor cordless saya ini nggak bisa ngecas. Saya rasa ada baterai yang drop karena tegangan masih keluar ya, beda dengan waktu lalu di video sebelumnya yang tidak ada yang MOSFET-nya terbakar itu tidak ada tegangan sama sekali malah. Bentar, saya ambil kursi dulu. Oke, saya udah ambil kursi. Kok nggak enak ya kursinya? Oke guys, jadi kursinya perlu diganjal dahulu. Oke, jadi ini baterai udah 2 tahun ya, saya rasa udah usianya memang harus ganti baterai. Ini sebelumnya kita ukur dulu tegangannya ada berapa. Nyangkut lagi. Oke, kita ukur guys. Jadi ini ada, kelihatan nggak sih di layar? Ini ada 12 volt. Jadi ini tinggal 12 volt. Saya rasa memang ada yang drop. Beda dengan kasus yang MOSFET-nya kebakar itu tidak ada tegangannya sama sekali. Langsung aja kita bongkar. Jadi ini rencananya itu tanpa melepas BMS-nya ini. Jadi langsung kita solder gitu aja. Berhubung ini saya nyervis baterai ini ya, kan saya ada BMS pengganti ini yang katanya banyak yang nyari yang cocok buat NRT 340 yang awet. Karena ada sih yang BMS nya biru itu yang susah banget nyervisnya. Ada 2 kasus nggak selesai karena ya nggak tahu skemanya juga, dan komponennya juga banyak sekali. Ini cuma sederhana ya, ada IC dan MOSFET, udah gitu aja. Ini ada yang drop ini kayaknya, kita ukur. Oke, kelihatan. Kita ukur. Ini masih 4 volt. Nah, ini 0 volt ini guys. Ini saya rasa nggak bisa ya diservis tanpa melepas baterai ya, karena ini sudah pasti baterainya drop, mati, nggak bisa dihidupin lagi ya, tetap drop. Ini ada 4 volt. Nah, untuk penanganan baterai cordless kayak gini, saran saya itu diganti semua selnya. Jadi usianya itu sama semua, kapasitasnya juga sama semua. Karena kalau nggak sama itu akan mempengaruhi pengecasan juga pemakaian. Jadi cara kerja BMS itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Kalau tegangan salah satu baterai habis, BMS cut off. Bukan seperti itu. Kalau salah satu baterai ini berkurang, ini BMS akan tetap mengeluarkan tegangan maksimal hingga batas dari BMS ini
mati, misalnya 15 volt mati ya. Jadi ya misal ini tinggal 2 volt ini 14, ini 4 volt, ini 4 volt, jadi kan masih 12. Oh ya, jadi minimal 12 volt ya. Ini 2 volt, ini 2 volt, ini 4 volt, 4 volt. Tetap dia akan ngeluarin sampai di bawah 12 volt. Contohnya gitu guys. Nanti lebih lengkapnya akan saya bikinkan video cara kerja BMS saja ya. Ini kita repair, dan saya rasa ini kayaknya saya mau coba aja deh pakai, tapi tetap ini melepas BMS. Oke, nggak masalah, nggak jadi cek BMS ini kayaknya. Oke, jadi BMS nya itu ini guys. Nah ini kan sama kan, ini sebenarnya saya mau ngecek sih, cuman ini bedanya itu di ininya, apa, penempatannya ini berbeda. Dan ini ada, oh ya ini sudah ada NTC nya ya, ini cuma berbeda penempatan aja sih. Ini untuk B plusnya di sini, ini tapi ini di sini, jadi ini masangnya nanti gini guys. Ini buat spot baru, ini spot welder baru ini, karena penempatannya yang berbeda cuma ini sih. Ngapain geser ke sini ya? Sebenarnya mau ngetes ini sih, tapi ini nanti nggak ada, ini plastiknya harus lepas dulu. Harus saya cari baterainya dulu untuk pengganti. Ini kayaknya masih bagus. Jadi ini untuk pemakaian pribadi ya kan, nggak usah bagus-bagus lah, baterai bekas aja nggak apa-apa, asalkan masih bisa nyala. Tapi kalau untuk kalian yang ingin nyervis baterai cordless kalian bisa request kok pakai baterai bekas. Tapi saya kalau baterai bekasnya itu buat kalian, saya tes dulu, saya ukur dulu baterainya layak atau enggak, kapasitasnya sama atau enggak, jadi bisa sama-sama awet gitu baterainya, enggak cepat rusak, enggak asal ganti aja sih. Kalau mau yang baterai baru juga boleh. Jadi rata-rata baterai baru itu usianya 3 tahunan guys. Ya sebandinglah dengan harganya yang cukup mahal. Ini baterai bekas laptop ini. Oke, ini kita lepas dulu bautnya, kita singkirin, kita lepas bautnya. Sebenarnya nyervis ginian itu resiko juga sih. Karena apa? Karena kalau kita nyedot gini ya, ini kan kadang ada yang muncrat. Nah itu kalau terjadi konslet itu bisa membakar BMS nya. Ya hati-hati aja lah buat kalian yang ingin nyoba nyervis sendiri. Kalau nggak bisa ya serahkan pada ahlinya, udah gitu aja. Karena ini PCB nya juga double layer. Ini NTC nya kecil banget, ini panjang, ini yang BMS baru ini panjang. MOSFET nya jumlahnya juga sama, cuman ini lebarnya beda ya, tuh beda kan. Dan ini harganya juga lebih mahal guys dari BMS 5 sel yang
apa untuk Cina itu yang OEM Makita. Nah ini plug kan, tuh lubang-lubangnya juga plug. Tuh ini ada bonus lubang baut satu lagi, kalau ini nggak ada. Cara ini nggak ada karena PCB nya lebih kecil, kalau ini lebih besar PCB nya. Lubang-lubangnya juga sama. Ini kita tinggal bikin baru, ngepres banget ini. Nah ini kalau ke wadahnya, oh cocok guys. Tuh enaknya PCB baru ini dibanding PCB lama yang biru juga, itu di tengahnya ini kan ada pin. Ini ternyata buat charging guys, ini tersambung ke pin yang ada di sini. Ya ini sama kayak gini ya. Jadi kalau kalian punya charging docking, kalian bisa gunain itu. Dan ada lagi juga, kalau ini kan MOSFET-nya 2, di sini juga 2, tapi di sini bisa kita tambahin MOSFET lagi guys. Jadi ini ada slotnya lagi untuk MOSFET, mungkin kurang power atau bagaimana, ini bisa kita tambahin MOSFET. Dan ini rencananya mau saya pakai untuk ngidupin circular saw NRT saya kan ada circular saw. Nah itu saya pakai dan baterainya itu sampai di 15 volt ke bawah, itu dia masih bisa nyala. Nah rencana saya mau saya pakai baterai 340 ini, dan saya pernah nyoba juga pakai BMS ini, ternyata dia nggak mampu, mungkin karena MOSFET-nya kurang ya, penguatannya kurang jadinya. Dan ini rencananya mau saya pakai guys, ini mau saya tambahin MOSFET lagi, makanya itu saya ini mau saya ganti ini BMS nya pakai yang baru ini. Jadi feelsnya bagaimana ya, langsung aja lah, kita nggak usah lama-lama lagi, ini juga udah malam, daripada memperpanjang durasi ya. Oke, apa lagi ya, oh ya, spot welder guys. Oke, ini saya rakit dulu ya spot weldernya ya. Nah kalau nggak dipakai dilepas saja lah. Ini bisa sih dalam kondisi standby, tapi ya nanti khawatirnya nggak awet. Oke udah nyala, ini kita susun baterainya, kita susun ngikutin ini guys. Baterai main, baterai plus, baterai main ayam, baterai plus. Gini kok kayak ada yang salah ya, salah guys. Nah yang betul gini guys, min plus min plus min plus. Oke nggak lengket ya. Kasih double tip kalian. Nih cutternya rese.
Oke, jadi alasannya kenapa kok dipakai spot welder daripada disolder? Karena kalau disolder itu membutuhkan waktu yang lama, jadi akan memanaskan baterainya dan mengurangi kualitas dari baterainya. Pentingnya hilang anjir. Oke, baiklah. Oke, kita ukur segini aja cukup. Oke, sudah selesai guys. Ini saya buatkan baterai baru. Ini tadi miring ya, nggak masalah ini karena makin pribadi juga. Ya udahlah. Bisa nggak ya dilurusin lagi? Oh nggak bisa anjir. Oh bisa guys. Lepas ini mah. Oke, lepas nggak ya? Oke, aman. Ini tinggal kita tekuk. Nah, ini kita masukin, kemudian kita baut. Kok bautnya nggak di sini? Bentar. Bautnya lebih gede. Ada lubang bautnya sih, cuman lebih gede. Aduh. Kurang gede guys, ternyata lubang bautnya. Kita pakai yang belakang aja lah. Tuh kan, pas kan. Nah, ini kita solder tipis-tipis aja sih nyodernya, biar nantinya gampang. Ini sudah selesai, kita coba ya. Kita coba. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。
udah bisa nyala. Kemudian kita coba untuk chargingnya, ini bisa nggak mengarah ke stop kontak? Nah, bisa. Oke, kita coba cas. Ini jadi hijau jadi merah ya, jadi merah. Kalau udah full jadinya hijau lagi. Oke, kita ukur sekarang voltmeternya mana ini. Hari ini kita singkirin dulu, reset. Kita ukur tegangannya tuh 15 volt ya. Jadi ini untuk video selanjutnya nanti saya tambahin MOSFET untuk ngangkat circular saw saya ya. Ini udah bisa, udah nggak goyang sih, cuma baut satu ya. Jadi ini untungnya satu. Kita tutup lagi. Ini udah selesai. Ini juga baru guys, ini kan sudah karatan ya pinnya, jadi ini kesannya sudah baru. Baterainya kita coba. Mantap guys, mantap guys. Oke, sekian video dari saya. Kita tunggu video selanjutnya aja, yang eksperimen selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan like-nya guys ya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.